Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para warga Cianjur yang lagi nonton di live IG-nya RSUD Sayang Cianjur. Sampurasun, salam somea. Salam somea. Baik, hari ini Roni kedatangan narasumber yang nanti akan membahas topik tentang pelayanan laboratorium RSUD Sayang Cianjur. Nah, di sini sudah hadir depan Roni yaitu Pak Dr. Haji Firman Firdaus, spesialis patologi klinik, yaitu beliau sebagai kepala instalasi laboratorium RSUD Sayang Cianjur dan juga dokter penanggung jawab laboratorium RSUD Sayang Cianjur. Baik, kita sambut saja ya. Baik Pak Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam somea Pak Dokter. Salam somea. Pak Dokter, hari ini kita akan membahas tentang pelayanan laboratorium RSUD Sayang Cianjur ya Pak Dokter. Nah, Pak Dokter kan kesehariannya sehari-hari di laboratorium ya Dok ya? Iya betul. Nah, menurut Pak Dokter tuh bisa nggak Pak Dokter sharing bagaimana atau keseharian di laboratorium atau sejarah laboratorium RSUD Sayang Cianjur itu? Mangga Dok. Baik, terima kasih Kang Roni. Selamat pagi ya audiens dari Talkshow dokter kita RSUD Sayang Cianjur. Salam sehat, salam bahagia dari kami. Untuk RSUD Sayang Cianjur sendiri memiliki laboratorium ini sejak berdirinya rumah sakit ya, dan kita awali dari tahun 2004 itu menjadi tipe C. Selanjutnya sekarang 2017 kita sudah mendapat akreditasi paripurna dari KARS ya. Nah, kemudian untuk laboratorium sendiri kita memiliki dua tempat pelayanan ya. Yang pertama yang kita sebut sebagai laboratorium sentral, pusatnya yaitu di seputaran poliklinik, yaitu jam kerjanya atau jam operasional dari jam 7 pagi sampai jam 17.00 sore. Sementara yang satu lagi itu ada di sekitaran atau di area IGD, instalasi gawat darurat, yang kita sebut sebagai laboratorium sito. Kemudian jam kerjanya atau jam operasional itu 24 jam ya, dan itu melayani IGD, HCU, ACU, pelamboyan, dan ruangan-ruangan rawat inap lainnya. Nah, kemudian untuk jenis atau pemeriksaan laboratorium yang bisa kami layani kurang lebih 80 sampai 100 parameter pemeriksaan. Dan 5% diantaranya kita laksanakan dengan melalui pemeriksaan rujukan ya ke RSHS di Bandung maupun ke laboratorium swasta di Bandung dan Jakarta. Nah, untuk perlengkapan atau peralatan sendiri, alhamdulillah ya, untuk laboratorium klinik RSUD Sayang Cianjur sudah memiliki alat-alat yang terkini ya, yang kelasnya sama dengan yang dipergunakan di RSHS maupun di laboratorium swasta yang besar ya, di Bandung dan di Jakarta. Dan tentu ini alat sangat membantu kami dalam hal kecanggihan teknologi dan juga kemampuan untuk pemeriksaan bisa lebih cepat. Dan selanjutnya kami memiliki kurang lebih 35 tenaga ya, yang terdiri dari tenaga ATLM atau yang kita sebut dulu analis, kemudian ada tenaga administrasi dan tenaga cleaning service ya. Bapak Ibu sekalian ya, untuk pelayanan sendiri sebetulnya kami motonya ingin kita cepat ya, lebih cepat lebih baik. Yang pertama karena ini tentu diharapkan oleh pengguna atau customer baik internal maupun eksternal, kecepatan dari pelayanan pemeriksaan ini. Yang kedua tentu dari laboratorium itu ada pameo bahwa apabila hasil itu lebih cepat tentu harus mempertimbangkan dari kualitas atau mutunya. Yang kami berprinsip lebih baik tidak ada hasil daripada keluar hasil yang salah. Nah, itulah mungkin menjadi beberapa pertimbangan, menjadi semacam kenyataan di lapangan bahwa kadang beberapa customer atau konsumen merasa heran atau bertanya kok yang saya punya pemeriksaan lama atau dan sebagainya, nanti bisa kami jelaskan. Saya kira untuk sementara itu Kang Roni. Oh iya, seperti itu. Jadi teman-teman, bagi nanti yang ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar. Jadi tadi tuh Pak Dokter menjelaskan lab itu ada dua ya. Yeah. Jadi warga Cianjur, lab di RSUD Sayang Cianjur itu ada dua, satu lab sentral untuk pasien poliklinik dan rawat inap juga. Operasionalnya dari jam 7 sampai jam 17. Yeah. Sedangkan satu lab lagi ada di IGD RSUD Sayang Cianjur ya. Iya, betul. Itu untuk lab sito atau darurat ya warga Cianjur. Yeah. Nah, Pak Dokter merujuk ke pelayanan di lab RSUD Sayang Cianjur. Nih, pelayanan apa saja yang ada di lab RSUD Sayang Cianjur ini? Ya, baik. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kurang lebih 80 sampai 100 parameter itu meliputi pemeriksaan kimia klinik ya, pemeriksaan hematologi klinik, rutin klinik, mikrobiologi klinik ya,
dan biomolekuler. Nah, biomolekuler ini yang lagi ngetop sekarang mungkin karena kasus pandemi COVID kemarin, kita melaksanakan pemeriksaan PCR ya. Mungkin Bapak Ibu sahabat semua sudah tidak asing lagi nih ya dengan pemeriksaan PCR. Nah, itu kita lokasinya ada di lantai 2 di lab sentral dengan kemampuan pemeriksaan satu hari itu sampai 125 sampai 150 sampel per harinya. Dan kemarin waktu puncak-puncak pandemi COVID kita ya sampai lembur ya begadang Ya, sampai jam 10 banyak malam. sekali ya dok ya. Iya, betul. Seperti itu Kak Roni. Oh betul. Jadi bagi warga Cianjur nih dok yang mau pemeriksaan swab bisa ya dok ya? Ya, bisa silakan. Ya. Itu alurnya seperti apa sih dok? Apakah harus ada rujukan atau swab mandiri juga bisa? Ya, boleh. Jadi ada dua ya, ada untuk mekanisme 3T, tracing treatment itu harus ada rujukan. Nah, kemudian yang kedua mandiri. Kalau mandiri bisa langsung ya ke lab sentral. Kita ada lokasi pengambilan swabnya, kita ada punya kamar khusus ya, kita booth ada di belakang. Kemudian nanti dilaksanakan pemeriksaannya di lab sentral. Oh seperti itu ya. Baik dok, apa sih yang membedakan pemeriksaan lab di RSUD Sayang Cianjur sama lab klinik atau di luar sana? Ya betul. Terima kasih Kang Roni. Jadi Bapak Ibu sekalian ya yang berbahagia. Jadi untuk tipikal atau karakteristik rumah sakit atau lab rumah sakit itu sangat jauh berbeda ya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Kualitas itu maksud saya bahwa karakteristik dari customer internal rumah sakit itu macam-macam ya. Ada yang umumnya pasien yang standar ya, pemeriksaan rutin untuk follow up. Yang kedua ada pemeriksaan-pemeriksaan yang sito karena kondisi pasiennya darurat ya, biasanya dari IGD, dari ICU, HCU ya. Kemudian ada pemeriksaan yang sito karena pre-op, mau operasi. Nah itu ditunggu juga hasilnya cepat. Ya, kemudian di samping itu ada pemeriksaan-pemeriksaan rutin tadi yang biasanya kita keluarkan secara reguler itu di sore hari. Dan kita utamakan dulu pasien-pasien yang sito-sito tadi ya. Karena itu sangat dibutuhkan baik itu karena kepentingan untuk tindakan maupun karena kondisi pasien yang kurang bagus atau mengancam jiwa. Saya kira itu Karen. Oh seperti itu. Baik dok, biar di luar sana tidak ada stigma masyarakat bahwa diperiksa lab di RSUD Sayang Cianjur itu selalu lama atau selalu ditunggu sampai 3 hari 5 hari. Nah dok, bisa dijelaskan nggak pemeriksaan apa yang emang harus ditunggu 1 kali 24 jam atau lebih, atau saat itu juga bisa diambil? Baik, terima kasih Kang ya. Jadi untuk seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di RSUD itu berbeda dengan lab-lab di luar rumah sakit pada umumnya. Ya mungkin jumlahnya saja sudah kami sekitar sehari itu 200 sampai 500 ya pemeriksaan. Mungkin kalau di lab klinik luar ya masih hitungan 10 sampai 20, yang mana tentu sangat mempengaruhi ya manajemen dari pengelolaan sampel sendiri. Artinya bahwa kita harus betul-betul memprioritaskan yang pasien-pasien sito, dan biasanya di formulir permintaan untuk pasien-pasien sito itu distempel ya, distempel merah ditulis sito. Nah itu yang kita dahulukan ya. Dengan adanya pendahuluan atau kita prioritaskan yang sito-sito ini tentu berdampak kepada sampel yang lain. Jadi antrian jadi cukup panjang kalau di rumah sakit. Nah tentu yang bukan rawat inap saja, yang rawat jalan juga seperti polikarbonat, pemeriksaan protein, gula darah dari penyakit dalam, dari polimata ya, itu kami bisa sitokan. Tergantung saya akan seleksi mana yang betul-betul sito atau yang memang masih bisa dibelakangkan gitu ya. Nah untuk yang sito itu kami start ya istilahnya. Kami program baik di pre-analitik. Jadi saya singgung dulu sedikit ya, kalau laboratorium itu ada tidak simpel ya prosesnya. Jadi ada 3 proses, pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Nah masing-masing punya tahapan-tahapan yang cukup unik dan rumit ya. Contohnya misalnya untuk satu pemeriksaan demam berdarah, periksa trombosit ya, itu hasilnya rendah sekali. Baru pertama periksa itu nggak langsung kami keluarkan. Kami sebagai standar rumah sakit terakreditasi paripurna harus mengecek kembali. Yaitu kita buat slide. Waktu pembuatan slide itu kurang lebih hampir 1 jam. Setelah itu saya baca, saya hitung dengan mikroskop apa betul alat itu membaca hasilnya sesuai dengan apa yang saya lihat di slide secara nyata gitu. Nah itu memang kalau tidak dijelaskan akan membuat customer atau konsumen itu merasa aneh kok lama padahal di periksa ini aja gitu. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu, karena kita mengutamakan kualitas atau mutu ya. Kita tidak asal-asal mengeluarkan. Kemudian
untuk yang mungkin saja bisa ada yang sampai. Sebetulnya 2-3 hari itu jarang. Kecuali pemeriksaan yang 2 hal ya. Yang pertama pemeriksaan kultur resistensi. Ya, di mikrobiologi ada pemeriksaan kultur untuk mendeteksi kuman apa yang ada di sampel atau di darah pasien atau di cairan tubuh atau pemeriksaan sampel lainnya, dan obat apa ya, antibiotik yang cocok. Nah, itu ditumbuhkan dulu kumannya. Itu bisa sampai rata-rata 4-7 hari. Ya, jadi tergantung dari kemudahan tumbuh dari kuman tersebut. Kemudian bukan kami mau menyetel amat, memang seperti itu. Kalau manual kita punya kebetulan alat otomatis ya untuk kultur. Itu sudah cepat sekali. Kalau sampai seminggu, di bawah seminggu. Yang biasanya kalau manual tidak pakai alat otomatis itu bisa sampai 2 minggu baru ada hasilnya. Sementara untuk yang kedua adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang dirujuk tadi. Yang kalau yang dirujuk kan kita periksa ke Bandung, ke Jakarta, itu pengirimannya perlu waktu, pemeriksaan perlu waktu, dan hasilnya juga biasanya 2 atau 3 hari kemudian. Saya kira itu Kang Roni. Oh iya, baik dok. Jadi warga Cianjur atau teman-teman bahwa lamanya hasil itu disesuaikan dengan kegawat daruratan sama dilihat dari kualitas ya dok ya. Iya betul. Pak dokter nih ada ini ya masukan kayaknya dari Kang Ahmad Yoga Suara ya. Masukan nih, sebaiknya pengambilan sampel pemeriksaan diambil langsung oleh analis ke setiap ruangan pasien. Nah, bagaimana dok tanggapannya? Ya, terima kasih ya Kang Ahmad ya. Jadi ini juga mimpi saya sebetulnya sebagai kepala instalasi. Cuma kondisinya seperti saya sampaikan tadi, dengan jumlah permintaan di ruangan yang demikian banyak dan jumlah tenaga kami yang hanya sekitar tadi 20 orang terbagi 3 shift jaga, itu sampai saat ini belum memungkinkan ya, dan sangat tidak efisien. Kami juga sudah meminta ke direksi untuk merekrut baik itu perawat yang diperbantukan di lab khusus ya, jadi tidak usah perawat ruangan yang melakukan, atau penambahan jumlah analis. Cuma kalau jumlah analis hanya ditugaskan untuk mengambil sampel di ruangan, sayang sekali. Jadi kemampuan analis itu kan untuk di alat ya, operator. Jadi kalau dia hanya sampel seharian, kerjanya cuma sampling ke ruangan, sayang gitu loh. Rumah sakit menggaji analis hanya untuk melaksanakan pemeriksaan sampling gitu. Tapi ini sebetulnya mimpi saya. Terima kasih, ini masukan yang sangat positif dan sudah kami kaji. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada solusi ya dari manajemen untuk hal ini. Terima kasih. Oh iya. Kemudian dok, ini ada Nasep.Nugraha, Kang Nasep ya. Bagaimana peralatan yang dimiliki oleh Lab RSUD Sayang Cianjur? Kemudian apakah Lab RSUD Sayang Cianjur telah terakreditasi ISO? Ya baik, terima kasih Kang Nasep ya. Untuk peralatan seperti yang saya sampaikan tadi ya, sudah kami memiliki peralatan dengan teknologi terkini ya. Baik kapasitas maupun kemampuan teknologinya. Dan untuk aplikasi ISO memang pada umumnya ya, tidak semua rumah sakit daerah mungkin belum ke sana ya, karena ini cukup, ini juga tahapannya cukup kompleks ya. Tapi insya Allah saya juga bermimpi sebetulnya ingin KAK atau ISO kita memperoleh akreditasi itu dalam proses. Kang Nasep, terima kasih. Oh iya, Kang Nasep terima kasih ya. Ini ada Kang Nasep juga Pak Dokter. Ya. Apakah hasil analisa dari Lab RSUD Cianjur dapat dikirim melalui soft file tanpa pasien datang kembali mengambil hasilnya, ataukah dapat terintegrasi di aplikasi Somea, dok? Ya, baik, terima kasih kembali Kang Nasep. Jadi untuk yang sistemnya soft file ya, online ya istilahnya, tapi kita akan ke arah sana ya, karena untuk itu kita perlu beberapa tahapan terkait dengan tentu regulasinya mengenai kerahasiaan pasien ya. Jadi kita nggak sembarangan mengeluarkan hasil, takutnya nanti bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten. Tapi insya Allah kedepannya kita, terima kasih masukannya, akan menuju ke arah sana. Oh ya, baik, terima kasih Kang Nasep ya. Kemudian ini dok, ada dari Teh Eka Ocha Eka dok. Selamat pagi dokter, salam sehat, izin bertanya. Sejak saya kecil karena saya gemuk, saya mengalami kesulitan setiap diambil darah. Apakah cara tertentu? Adakah cara tertentu agar mudah diambil darahnya dok? Oke, terima kasih. Salam sehat juga ya untuk Mbak Eka atau Mbak Ocha ini ya. Jadi untuk yang posturnya gemuk karena tumpukan lemaknya cukup banyak, ya saya mempersiapkan 2 solusi ya. Solusi pertama tentu kita
dilakukan pengambilan darah itu oleh tenaga yang terampil ya, yang lebih terampil. Karena untuk pengambilan darah ini tiap orang itu beda-beda kemampuannya, tergantung jam terbang ya, dan istilahnya ada tangan dingin gitu ya. Dan kami sudah tahu orang-orang mana dari staf saya itu yang bisa menangani hal seperti ini. Yang kedua tentu pakai bantuan dari sinar ultraviolet ya, ada lampu yang kita sorot di lengannya, itu akan menggambarkan pembuluh darahnya itu, dan itu kita di guiding atau dituntun oleh lampu itu untuk mendapatkan pembuluh darahnya. Saya kira itu Pak Ocha, terima kasih. Pak Dokter, sepertinya yang bertanya sangat banyak sekali ya Pak Dokter. Nih ada yang bertanya lagi ya, mana? Oh, ini ada Teknita _ psikiater. Semangat dok, mantap. Ya, terima kasih. Oke, kita lihat lagi apakah ada yang bertanya ya. Dari Teknita juga ini, semoga untuk MCO bisa one day service dok katanya. Ya. Ya. Terus ini juga ada Kang Adang _ Rohni. Apakah benar yang menunggu pasien rawat inap harus diperiksa PCR dok? Ya, oke. Baik. Untuk MCU bisa one day care, saya kira kita kalau lab tuh sangat mendukung ya. Tapi kalau MCU kan tidak hanya perusahaan lab saja ya. Oh, ini Dokter Nita ya. Dokter Nita ya. Iya, mangga. Terima kasih Dokter. Nanti kita atur ke dalam ini, saya kira bisa ya. Kita Kemudian untuk Mas Adang, untuk rawat inap, saya kira itu kebijakan manajemen. Setelah itu ada kita tim COVID di sini, ada tim korlapnya. Tentu setahu saya di RSUD Cianjur ini tergantung dari kondisi pasiennya ya, dari triasenya seperti apa. Kami dari lab itu hanya menerima permintaan dan kami tidak tahu apakah ini pasien atau ini penunggu ya. Saya kira ini nanti bisa dijawab oleh yang berkompeten ya dari tim korlap COVID ya. Oke, terima kasih bagi warga Cianjur yang sudah bertanya ya kepada Pak Dokter kita. Nah Pak Dokter, kita sambung lagi ya. Iya. Pak Dokter, gini kan saya tuh pernah atau sering mendapatkan pesan atau bertanya kepada saya, Kak Roni bisa nggak sih periksa tes narkoba di RSUD Cianjur? Nah itu biasanya teman-teman yang akan melanjutkan ke perkuliahan atau ke instansi yang memang membutuhkan tes narkoba tersebut. Nah untuk hasil yang narkoba itu, apabila misalkan hari ini dites narkoba, tes itu ya, apakah hasilnya hari itu diambil atau esok harinya? Seperti itu dok. Ya, terima kasih Kak Roni. Ya, untuk narkoba kita melakukan pemeriksaan dengan 5 parameter ya. 5 parameter jenis narkoba. Kemudian untuk hasil sangat bisa ditunggu ya. Memang pada umumnya kita klien atau pasien itu menunggu ya. Cuma untuk narkoba pesan saya mungkin harus koordinasi dulu dengan pihak laboratorium, karena beberapa persiapan harus dilakukan, termasuk meminum beberapa obat yang tentu akan bisa mempengaruhi hasil. Jadi kalau bisa sebelum melakukan pemeriksaan koordinasi dulu. Jadi memang, dan juga pada umumnya yang kita laksanakan sudah seperti itu, karena pengambilan sampel urinnya itu kita di laboratorium langsung, harus disaksikan oleh petugas kami ya, tidak bisa membawa sampel dari rumah. Saya kira itu. Terima kasih. Betul. Pak Dokter, kan selama ini kita tuh suka ada rujukan parsial sampel. Iya. Tadi seperti yang dikatakan Pak Dokter, kita ke RSAS ya. Nah, paling jauh ke RS mana sih dok rujukan sampel kita yang periksa? Jadi sebetulnya kita RSAS itu sebagai rumah sakit PPK 3 ya. Jadi untuk umumnya pasien-pasien BPJS ya yang rujukan parsial kita kirim ke sana sesuai dengan ketentuan, tentu kita dari PPK 2 ke PPK 3. Tapi untuk yang lainnya kalau memang di RSAS tidak mampu juga melaksanakan, kita rujuk ke lab swasta di Bandung atau di Jakarta. Oh seperti itu ya dok ya. Oh ya. Ini kita lihat lagi ke kolom komentar ya dok ya. Di sini ada dari RSDP Kabupaten Serang. Salam sehat. Ya, salam sehat kembali. Ya. Kemudian ini dari Arifinas 16. Alhamdulillah pelayanan laboratorium memuaskan selama saya cek lab di sana. Petugasnya ramah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arifin. Kemudian ini ada lagi dok. Dari Latifah 3651. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Hanya ucapan beribu terima kasih karena ada yang mewakili pertanyaan bahwa saya gemuk, susah diambil darah. Tapi jawaban Pak Dokter ada sinar lampu yang bisa membantu. Salam sehat Pak Dokter. Ya, sama-sama.
Ya, baik bagi warga Cianjur yang mempunyai kegemukan seperti yang tadi sudah bertanya ya. Jadi di RSUD Sayang Cianjur di labnya itu tidak usah khawatir karena ada alat ya dok ya. Ya, Jadi ada alat untuk Kang Roni, untuk alat ya, sebetulnya itu relatif juga ya. Kadang kita seperti saya sampaikan tadi, ada petugas-petugas kami yang karena jam terbangnya bagus dan bertangan dingin tuh kesannya tuh lebih bagus tidak pakai itu. Pernah kita coba, memang kita pernah coba, tapi karena yang namanya lampu itu kan tergantung dari apa baterainya apa semua, kadang juga agak kurang pas gitu. Jadi tidak selamanya kita pakai, dan terus terang belakangan ini kita sudah tidak memakai lagi. Kenapa? Karena untuk petugas sendiri merasa lebih nyaman untuk langsung, khususnya untuk petugas-petugas yang punya kemampuan dalam tanda kutip lebih tadi itu ya. Jadi kan jam terbang dan dia yang punya bakat untuk itu bertangan dingin itu merasa lebih mudah untuk langsung dibandingkan memakai peralatan tadi. Betul, jadi alat itu option kedua ya dok. Iya. Jadi kita itu harus berusaha terus ya dok ya. Iya, nah gitu, betul. karena kan emang analis dari laboratorium itu kan udah kompeten ya dok ya. Udah, alhamdulillah, insya Allah. Udah tes juga, jadi emang udah ahlinya untuk mengambil darah ya dok ya. Oke, baik. Apakah ada lagi pertanyaan di kolom komentar? Oke, Pak Dokter. Iya. Gimana nih? Apakah ada pesan atau tips untuk masyarakat Cianjur yang misalkan, ayo kita periksa di laboratorium RSUD Sayang Cianjur aja, karena di lab RSUD Cianjur ini sangat ramah, somea, dan hasilnya emang memuaskan sesuai dengan yang diinginkan. Iya. Ya, silakan. Terima kasih ya, audiens sekalian, sahabat warga ya, talkshow dokter kita RSUD Sayang Cianjur. Mungkin saya berpesan yang pertama ya, selalu kita yang namanya kesehatan itu dicegah lebih baik ya. Jadi saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin atau yang kita kenal check up ya, minimal 6 bulan sekali. Jangan sampai ya, memang periksa laboratorium bukan segala-galanya, tapi dari periksa laboratorium bisa mendeteksi ya kalau ada kelainan-kelainan atau penyakit yang tentu kalau cepat ditangani berdasarkan temuan dari laboratorium akan lebih baik ya. Baik dalam arti kata prognosisnya, artinya harapan untuk sembuhnya, dan juga tidak memerlukan biaya yang jauh lebih besar kalau terlambat. Oleh karena itu saran saya tiap 6 bulan sekali melakukan check up ya. Kemudian kami punya paket ya, paket-paket check up bisa itu dilihat ya, mungkin di websitenya RSUD Sayang Cianjur, yang di mana yang kebutuhannya tentu lebih bagus untuk konsultasi dulu ya. Kita punya poliklinik check up di situ, MCU, diperiksa oleh dokternya di situ, dan nanti dimintai pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan. Kemudian bisa juga request ya, berdasarkan paket-paket itu dengan tarif tentu yang berbeda-beda. Nah, kami berusaha untuk selalu meningkatkan pelayanan, kualitas pelayanan baik dari segi keramahan ya. Dengan konsep somea sekarang kita berusaha menempatkan customer atau pasien sebagai raja ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada ketidakpuasan atau apa, saya tidak segan-segan ya untuk menerima. Silakan, saya ada di ruangan saya di bawah, tidak jauh-jauh dari situ untuk menyampaikan saran atau hal yang mungkin kurang berkenan. Nah, mudah-mudahan ke depannya kami bisa doakan kami semua sehat, bisa bekerja lebih baik ya dalam meningkatkan pelayanan untuk masyarakat Cianjur. Demikian Kang. Ya baik, terima kasih dok. Ini kita lihat lagi ke kolom komentar. Ini ada One Day. Pak Dokter tahu nggak ini siapa One Day? Tahu nggak Pak Dokter? Iya, belum nih. Nih, ya. Soalnya kasih tahu ya, One Day XNSY itu stafnya Pak Dokter. Ini Teknisa. Betul, ini Teknisa katanya gini dok, terima kasih atas kepercayaan untuk laboratorium Cianjur. Nisa. Ya, Teknisa dok. Ini juga lanjut lagi ke mana ya? Oh ya, ke Bu Dokter dulu ya, Bu Dokter Nita. Maju terus lab RSUD Sayang Cianjur. Iya, terima kasih. Terima kasih pada Bu Dokter. Nah, ini ada Teh Eka juga. Terima kasih kepada teman-teman di instalasi laboratorium. Tetap sehat dan tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini juga dari Bu Nani Rohayati ya. Semangat tim laboratorium. Makasih. Ya, oke. Bagi warga Cianjur, jangan takut untuk memeriksakan ya kesehatannya ke laboratorium RSUD Sayang Cianjur ya dok ya. Iya, betul. Silakan. Gitu. Jangan lupa follow Instagramnya RSUD Sayang Cianjur, dan juga YouTube-nya juga RSUD Sayang Cianjur, dan juga Facebooknya juga RSUD Sayang Cianjur. Bagi warga Cianjur yang tidak sempat nonton live IG kita ya dok ya, bisa ditayangkan di YouTube-nya nanti, bisa dilihat. Oke. Pak Dokter mungkin dicukupkan sekian. Iya, terima kasih. Perjumpaan kita ya. Baik. Mudah-mudahan warga Cianjur mengetahui
mengetahui tentang pelayanan laboratorium RSUD Sayang Cianjur. Ya, Terima kasih sudah memberikan informasi yang informatif kepada warga Cianjur. baik. Baik warga Cianjur, terima kasih atas kesempatan waktunya. Sampai ketemu nanti. Mangga Pak Dokter. Sampurasun. Salam samaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.